I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, where that thing. Bitches on my line, and you know. Silakan sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, sebelumnya kita berdoa dulu seperti biasa, dilanjut dengan baca Asmaul Husna. Ya, silakan. Doa mulai. Hari ini banyak ya yang selamat yang berbeda tentang kalian yang hari ini sakit maupun izin. Semoga besok pagi hari Senin mendatang bisa segera mengikuti pembelajaran hari ini. Seperti biasa sebelum kita melakukan pembelajaran hari ini, silakan salah satu boleh mimpi membacakan kalimat Quran. Hari ini siapa yang mau membacakan coba? Silakan, yuk silakan. Seperti biasa ya, sama-sama yang baik. Jangan silakan. Kemanusiaan adil dan beradab. Tiga. Persatuan Indonesia. Kemanusiaan yang adil. Keadilan sosial.
Terima kasih besok dihafalkan lagi ya. Jadi untuk pembelajaran hari ini sebelum Mulia meminjam memakai pembelajaran yang hari ini mengenai hak dan kewajiban, Mulia mau memperlihatkan dulu ya pembelajaran hari ini. Hak dan kewajiban bangsa negara. Kemudian perkenalkan tujuan pembelajaran. Katakan saya nanti setelah beliau menerangkan mengenai hak dan kewajiban bangsa negara melalui pengamatan video, peserta didik mampu menelaahkan hak dan bangsa negara dengan benar. Yang kedua, melalui tampilan PPT tokoh yang akan saya sampaikan, peserta didik mampu merinci hak dan kewajiban bangsa negara dengan tepat. Yang ketiga, melalui tampilan PPT, peserta didik mampu menganalisis substansi hak dan kewajiban bangsa negara dengan benar. Yang keempat, melalui diskusi kelompok, nanti setelah beliau membacakan materi, saya akan diskusi ya. Peserta didik mampu menyimpulkan hak dan kewajiban bangsa negara yang sudah diatur di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia pada tahun 1945 dengan cermat yang kelima. Melalui diskusi tadi, nanti kalian akan menyajikan, mempresentasikan hasil analisa dari hak dan kewajiban bangsa negara yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Katakan Mulia, nanti setelah Mulia materi pelajaran kedua, kalian dapat menyimpulkan dari pelajaran ini semua. Oke, hari ini sebelum Mulia lanjut ke materi hak dan kewajiban, Mulia mau tanya. Dan jadi ini Allah hak dan kewajiban itu ada yang tahu nggak? Saya. Silakan, Mbak Tasya. Menurut saya kewajiban adalah sesuatu yang harus dilakukan dengan penuh tanggung jawab. Hak adalah sesuatu yang didapat setelah melakukan kewajiban. Oke, benar ya? Jangan kalian hanya menuntut hak saja, tapi juga harus melakukan kewajiban kewajiban. Nanti kalian menuntut hak kalian, tapi setelah melakukan kewajiban. Terus, misalkan kalian makan sekolah pukul 6.55, menurut kalian itu termasuk hak apa juga? Silakan kali ini. Menurut saya, oke, benar sekali, termasuk kewajiban. Di dalam sekolah ada yang namanya ya, senang berdiri, aku memang kalau lucu, boleh, karena apa? Ada kata yang bagus berikutnya di sini kemudian mau menggunakan dua dulu. Sebentar. Dia mau menayangkan dua video ya. Kali ini kita akan mengenai tentang hak dan kewajiban negara Indonesia. Berikutnya untuk negara dan
alasan bukan Kalian bisa melihat tayangan video yang berbeda. hak yang berkewajiban tersebut akan ini peraturan yang kedua. Apa yang dimaksud dengan hak? Hak adalah segala sesuatu kegiatan untuk masuk sekolah dengan memperhatikan hak orang lain. Padahal apa yang dimaksud dengan kewajiban? Kewajiban adalah segala sesuatu yang harus dilaksanakan seseorang sesuai aturan yang berlaku. Berikut ini merupakan contoh dari hak warga negara itu. Yang pertama, hak untuk mengeluarkan pendapat. Yang kedua, hak untuk menikmati hidup yang lain. Yang ketiga, hak untuk memilih agama dan beribadah sesuai keyakinan masing-masing. Yang keempat, hak untuk bersamaan kehidupan di depan. Dan yang kelima, hak untuk dapat pendidikan yang lain. Berikut adalah contoh kewajiban warga negara ini. Yang pertama, wajib untuk mengikuti pendidikan dan yang kedua, wajib untuk membayar pajak. Yang ketiga, wajib menjunjung hukum dan pemerintah. Yang keempat, wajib untuk membela negara. Dan yang kelima, wajib untuk menjaga kelestarian lingkungan. Selama menjalankan hak dan kewajiban warga negara yang baik. Terima kasih. Itu salah satu video dari budaya mengenai hak dan kewajiban. Tak lagi budaya mempertahankan video lagi. Silakan kadang bisa anak lagi. Jadi mau tanya sama kalian. Setelah kalian menyelesaikan video tadi, siapa yang bisa memberikan masukan? Silakan. Kita boleh silakan. Sesuatu yang masih dilakukan oleh seseorang terkait dengan yang kami jelaskan telah menjalankan. Dan ya, sesuatu yang ada lagi silakan. Yang bisa memberikan masukan silakan. Setelah berbeda, banyak kasus pelanggaran setiap anak berat mendapatkan perlindungan dan pengajaran dalam belajar, tapi sampai saat ini masih banyak yang putus sekolah, masih banyak anak yang mereka belajar di sekolah. Benar sekali ya. Terima kasih atas teman-teman kalian. Terima kasih banyak.
Alhamdulillah, tapi akses di negara kita masih banyak sekali, ya. Berikutnya, silakan kalian bisa melihat tidak ada di tempat yang pemanahan itu mengenai yang kalian bisa melihat gambar yang ada di depan. Apakah dari kewajiban dari warga negara Indonesia telah terlaksana dengan baik? Masih contoh video yang sudah menjadi pertanyaannya. Masih banyak mereka yang belum ketika seharusnya atas usia mereka tidak perlu adanya mencari manfaat. Tapi masih banyak caranya ya banyak di jalan anak yang sekolah hidup sekolah dan itu membuat kita anak-anak tersebut bagaimana caranya untuk bisa bersekolah. Apalagi sekarang pemerintah sudah membagikan sekolah 9 tahun. Banyak sekali pemerintah sekarang memberikan gratis ya, gratis untuk biaya masuk ke sekolah. Namanya apa? Biar anak-anak seperti ini juga bisa mengenang agenda pendidikan. Pengertian hak adalah sesuatu yang telah menjadi milik kita dan penggunaannya tergantung kepada kita sendiri. Sedangkan menurut Profesor Dr. hak adalah kuasa untuk menerima atau melakukan sesuatu yang semestinya diterima atau dilakukan oleh pihak tertentu dan tidak dapat oleh pihak lain sehingga pada prinsipnya disebut secara pasal. Makanya di sini, sebelum kalian menuntut kalian, misalkan di dalam keluarga kalian mempunyai hak tidak? Apa yang kalian dapat di rumah? Sudah akan kasih sayang, sudah akan ulang satu ya. Tapi sebelum kalian mendapatkan uang saku, kalian harus mengimbangi yang namanya kewajiban tidak? Kewajiban yang orang tua. Ya. Kewajiban adalah sesuatu yang harus dilakukan dengan rasa penuh tanggung jawab. Kalian mempunyai hak tapi mempunyai keluarga. Mendapatkan uang saku dari itu aku melihat apa nak kamu mendapatkan uang saku yang banyak kalian tidak perlu kamu mendapatkan uang saku tapi uang jajan ya harus diimbangi yang namanya uang bukannya apa membantu orang tua apalagi kalian seusia kalian sedikit kelas 10 Isma kalian bisa aku berubah kan ya soal cari apa kalian yang membersihkan dan tentunya kalian misalnya di sini mau kayak foto dan kebu kalau ke bulan tidak boleh kenapa kalian akan menjadi anak yang egois. Kalau kalian menentukan anak yang cuma harus diimbangi namanya keluarga. Undang-Undang 1945 meliputi ada hak dalam bidang agama, hukum, sosial, budaya, ekonomi, intelek, politik, dan lain sebagainya. Misalnya di bidang agama, kita mempunyai hak apa? Hak bisa memeluk agama tanpa ada paksaan dari orang lain. Ada? Wah, disuruh kataku, suruh memeluk agama. Ini tidak boleh, walaupun itu padamu, walaupun itu orang tua, tidak boleh memasangkan suatu agama pada orang
amalnya. Berikutnya, landasan hak dan kewajiban. Nah ini landasan hak dan kewajiban diatur pada pasal 27, yaitu ayat 1 berbunyi, segala warga negara bersama kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Yang kedua, setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan kehidupan yang layak bagi manusia. Yang ketiga, setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pemberdayaan negara. Kalau kalian lihat, banyak didapat dari mana? Untuk diperlukan yang sama di dalam hidup dan pemerintahan. Semua mendapat hak yang sama dalam pemerintah. Tidak ada perbedaan. Isi kaya, isi miskin hanya beda juga. Semuanya adalah sama. Kewajibannya menjunjung dan memerintah. Dalam pasal 27. Next selanjutnya pasal 28. Kewajiban bersikap berkumpul mengeluarkan pikiran gagasan dan tulisan sebagaimana yang ditetapkan di dalam undang-undang. Kalau pikiran di sini hanya itu mengeluarkan pikiran atau pendapat. Kewajibannya untuk memiliki kemampuan organisasi, yaitu melaksanakan aturan di antaranya organisasi berdasarkan pada yang menjalankan semua nilai-nilai yang ada di dalam Pancasila. Terus landasan berikutnya masih pasal 28A, yaitu setiap orang berhak untuk hidup serta mempertahankan hidup dan kehidupannya. Pasal 28B, setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan pertumbuhan melalui pertahanan yang besar. Kemudian mempunyai hak untuk bermata berada kawinan, tapi harus secara sah untuk muda. Jadi, untuk bisa kita menikah, melalui perkawinan ya. Pada yang kedua yaitu secara berhak atas kelangsungan hidup, kemudian juga serta berhak atas penghidupan dan kesehatan diskriminasi. Ini pasal 28A dan B. Berikutnya, kewajiban warga negara. Kalian lihat di gambar yang paling di sana. Wajib mentaati hukum dalam pemerintahan. Gambarnya lalu lintas. Ya. Wajib ikut serta dalam pembelaan negara, mempunyai hobi atau cita-cita dari tentara, polisi, siapa? Ya. Wajib membela wajib menghormati hak asasi manusia orang lain. Kalian punya negara Indonesia tidak hanya memiliki satu agama, tapi lebih dari satu. Gimana Pak? Karena satu agama yang lainnya saling menghormati, tidak boleh terjadi. Wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang. Undang-undang itu sebagai tegak dijadikan kelembagaan bangsa Indonesia ya melakukan segala kita next berikutnya substansi hak dan kewajiban. Yang pertama yaitu dan yang Maha Esa. Setiap warga negara berhak memeluk agama, berkewajiban melaksanakan ibadah, menghormati agama orang lain. Tidak berbeda hidup ya.
mewujudkan keadilan manusia. Yang ketiga, persatuan Indonesia. Masing-masing berbagai organisasi tanpa pembatasan kedua adanya hak manusia. Satu sama lainnya adalah negara. Terus yang keempat, yaitu pelayanan yang dipimpin oleh kebersamaan dalam pengusahaan pengadilan dalam pemerintah berkewajiban mengedepankan pengambilan keputusan secara usaha bila mana terjadi perselisihan atau perbedaan pendapat dilakukan secara musyawarah langsung itu dan itu tidak akhirnya timbul dan akhirnya dimusyawarahkan, di-voting terlebih dahulu, ya. Berikutnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yaitu setiap warga mendapatkan hak pilih, mendapatkan pekerjaan, perlindungan dan juga kesehatan. Sampai di sini dari pengertian hak dan kewajiban serta landasan substansinya ada yang mau ditanyakan? Belum? Oke, terima kasih. Berikutnya, di pembelajaran ini Mulia memakai metode PDN. Ada yang tahu PDN itu apa? PDN pembelajaran di mana nanti ada 5 langkah seperti orientasi ketika ada masalah. Di sini nanti seperti tadi Mulia sudah memberikan materi, memberikan tayangan video, nanti mempresentasikan peserta video dalam belajar. Kalian nanti satu memiliki kelompok ya, memiliki kelompok. Terus di sini kalian satu menganalisa, nanti sama-sama Mulia dampingi membimbing peserta didik dalam menentukan kelompok. Nanti kalau Mulia dampingi kita menganalisis banyak masalah yang akan kita lakukan kalian. Pengembangan dan menyajikan. Jadi nanti setelah kalian mendiskusi, kalian harus mencari masalah itu apa, solusinya dan masalah itu apa. Habis itu mengevaluasi atau menginvestigasi karena oke? Sebenarnya di sini Mulia mau bikin 6 kelompok, tapi lebih banyak yang tidak dapat, tidak dari mana ya? Mulia bagi 5 kelompok saja, ya. Silakan Mulia kasih waktu 5 menit untuk kalian membikin kelompok. Oh, saya bikin atau bikin sendiri? Buat bikin kelompoknya. Oke, silakan. Mulia kasih waktu 5 menit. Kalian boleh.
Di sini saya membagikan SAPD ya, di mana nanti sudah menjadi aset analisa kasus yang kalian harus amati di kelas kalian bisa melihat nanti contoh ya nanti. Silakan kalian bisa menganalisis kasus yang sudah menjadi abadikan link di blog kelas. Silakan kalian bisa mencari menganalisis terus mencari solusinya. Solusinya itu bagaimana? Bisa nanti dituliskan di lembar yang sudah menjadi balikan kepada kalian. Waktunya 10 menit cukup. 10 menit. 30 menit loh. 10 menit nggak cukup. Nanti 30 menit dari sekarang ya. Nanti kalian kalau sudah mencari analisis, baru nanti kalian mempresentasikan. Sudah 30 menit dari sekarang sudah kasih waktu. Sudah, ya tinggal dulu ya.
Ada yang mau ditanyakan Pak? Ya, tidak. Ada yang oke ya? Yes. Gimana? Mau Pak? Yes. Dia berlaku. Tidak? Yuk. Nanti wajibnya ada ngomong dari satu guru. Untuk kasih yang satu. Nanti ada sesuai bilangnya ya. Nanti.
Laki-laki yang tidak belakang kali ini tidak mendapatkan nilai tugas. Dia menit lagi ya. Ya. Menit lagi masih masuk nilainya atas dan keluar.
Ada yang sudah? Sudah. Yang sudah kelompok mana? Kelompoknya pindah terus, sekali lagi. Kelompoknya yang sudah? Sudah. Sudah. Yuk, berarti yang presentasi dulu kelompoknya Asia. Ya, boleh. Yang lainnya, sambil kalian lihat presentasi teman kalian di depan. Ya, boleh dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan saya dan rekan-rekannya. Saya Muslim Satin sama Sofia. Ingin meminta izin untuk membacakan bahasa Indonesia. Lokasi yang kami tanggapi yaitu tak tahan Indrawati, Polri dinilai tidak terapkan equality before the law. Masalahnya yaitu ahli hukum dari pidana dari Universitas Indonesia, Eva Ardhani Durga menilai ada ketidakadilan dari pihak kepolisian atas kebijakan terhadap istri Irjen Verdi Sambo, yaitu Putri Chandrawati. Terjadinya kasus ini yaitu pada Kamis 1 September 2022. Terjadinya kasus ini di Jakarta. Yang ada dalam masalah ini yaitu Putri Chandrawati. Kasus ini terjadi karena adanya ketidakadilan dari pihak kepolisian atas kebijakan tidak menahan istri Irjen Verdi Sambo. Kejadiannya yaitu Putri Chandrawati menjadi salah satu dari 5 tersangka kasus dugaan pembunuhan berencana brigadir C, namun brigadir tidak ditangkap karena berbagai alasan. Kemudian atau ruang-ruang berbeda di bawah itu juga mengenai hak yang berbeda. Pasal yang mengatur pasal 31 ayat 1 KUHP. Solusi penyelesaian masalahnya yaitu demi menegakkan rasa keadilan publik dan mengutuk spekulasi itu, kepolisian harus segera menahan Putri. Sebelum saya menutup presentasinya, ada yang ingin bertanya? Silakan teman-teman kelompok lain boleh. Kelompoknya ini dia, ya, silakan Pak. Alasan polisi menangguhkan pemberitaan itu sambil permohonan Putri tersebut dikabulkan oleh penyidik Supreme Polri dengan alasan kemanusiaan. Bagaimana? Kenapa Putri memohon kepada polisi agar tidak ditahan? Karena Putri Chandrawati membuat berbagai alasan-alasan. Putri juga mempunyai anak yang masih kecil. Seperti kondisi Putri saat ini sudah tidak stabil, sehingga pihaknya memohon Putri untuk tidak ditahan. Bagaimana? Ada lagi? Sudah? Tidak? Oke, terima kasih buat kelompoknya Saskia. Kelompok berapa Pak? Kelompok 1. Oke, yuk beri tepuk tangan buat kelompoknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, tadi apa ya kesimpulannya apa dalam kasus tadi? Kesimpulannya yaitu dari ada alasan memang terkait kasus yang baik Sambo Al-Hilal ya, di mana terjadi pembunuhan terhadap ajudannya ya, tidak ditahan karena apa sih di bawah. Harapan saya nanti setelah saya tanya jawab, terus bisa memberikan kesimpulan ya dari analisa kasus yang kalian tangani. Yuk selanjutnya kelompok berapa? Ada kelompoknya kalau tadi sudah perempuan, selanjutnya ya laki-laki. Kelompoknya anak. Oke? Ya silakan yuk.
Ya, boleh dimulai perkenalan dulu. Kasus cara-cara presiden dengan kita apa bagaimana siapa masyarakat yang semua sebagai lawan nasional dan bina dalam cerita. Kenapa? Karena sekarang banyak sekali cerita banyak sekali orang-orang pedagang kita yang akan mengambil masyarakat. Atau solusi penyelesaian masalah masalah beda negara merupakan suatu kerja agar negara asal berfungsi daya tiga. Solusinya menggunakan situs pengecekan berita hoax untuk mencari kebenaran informasi seperti cekfakta.com dan melaporkan hoax di aduan konten IT. Apa ada yang ditanyakan? Kira-kira yang dilakukan oleh kita pada tentang, tetapi juga dilakukan oleh setiap warga negara dengan kemampuannya. Ada lagi, silakan Pak. Nomor 8 silakan. Tidak. Namanya Mas. Ada lagi? Kesimpulannya, sebagai warga negara Indonesia, kita harus berusaha dalam memberikan kepada kita untuk membantu meninggalkan hoax di Indonesia dengan cara melakukan berita hoax. Sekian presentasi kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yo, lihat belum tentu berita yang beredar itu benar beritanya ya. Makanya kalian nanti kalau mendapatkan sumber berita harus dilihat benar atau tidaknya, jangan langsung sama-sama yuk ada berita ini belum tahu apa jawabannya kita sudah berita. Yuk masih ada kelompok lain, silakan yang mau maju kelompoknya Lilis. Oke. Pertanyaannya benar ya. Tanya nanti dalam tanya jawab karena di sini kalian membagikan masukan sama temanmu itu akan mendapat nilai sedikit. Yuk silakan diperkenalkan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ingin mempresentasikan tugas dan kewajiban warga negara tentang pembatasan wilayah layanan pasien di bidang kesehatan. Pembatasan adalah pembatasan wilayah layanan pasien di bidang kesehatan diskriminatif. Kasus yang terjadi pembatasan layanan pasien di bidang kesehatan sehingga fasilitas kesehatan. Kasus yang terjadi sebenarnya mencapai 600 pada 2020 dan juga tahun ini
Fasilitas kesehatan. Kasus terjadinya siapa masyarakat. Mengapa masih bisa terjadi? Kasus ini dinilai diskriminatif sehingga perlu diawasi dengan ketat. Bagaimana terjadinya komunitas dan kesehatan BPJS tidak membatasi kuota layanan tersebut, namun banyak masyarakat masih tetap hal ini menunjukkan praktik tersebut terjadi masih dilakukan. Anak-anak terlibat dan yang dilanggar pembatasan layanan pasien apa yang mengatur pasal 8 Undang-Undang 1945 untuk penyelesaian masalah adalah melakukan pengawasan dan kesehatan yang sudah terjadi agar tidak terjadi lagi diskriminasi terhadap masyarakat yang menggunakan BPJS. Ada yang bertanya? Disebutkan dulu nama dan dari kelompok lain yang dari yang paham. Perkenalkan saya dengan dari kelompok satu. Apa yang harus dilakukan oleh masyarakat yang mendapatkan diskriminasi layanan kesehatan BPJS? Pada kita tidak harus dilakukan sebuah pembenahan ketidaksesuaian layanan. Situasi adalah semua masyarakat dari terima kasih dari Sebenarnya selama itu harus berkantor. Terima kasih ya waktunya. Berdirinya saya kali ini bukan karena dan diskusi, tapi di sini saya mau presentasi. Silakan. Pembunuhan anak PPS di Papua. Punya silakan saya lakukan, silakan saya langsung saja. Pembunuhan anak PPS Gubernur Papua mengalami korupsi keputusan akhir dan tersangka bila tak ada pasal. Polisi mendalami kasus pembunuhan anak kejadian Gubernur Papua Nikolaus Kondono berusia 9 tahun meninggal di kota daerah Banyuwangi, kota Papua. Saat ini Polres Mabuk telah menangkap AR 29 tahun tersangka pembunuhan. Hingga saat ini polisi masih mendalami ada dugaan keracunan. Korban meninggal setelah mengalami kejang dan dibawa ke rumah sakit Kota Semarang pada Kamis 18 Mei 2023. Keterangan Isa yang disampaikan forensik korban meninggal diduga karena apsia atas nafas, mati lemas dan tidak mengalami keracunan. Kata Kapolres Tabes Semarang Komisaris Besar Irwan Anwar pada Senin 22 Mei 2023 soal dugaan korban meninggal karena keracunan. Irwan mengatakan penyidik masih melakukan pemeriksaan lanjutan. Hingga kini
Apabila saksi telah dimintai keterangan sementara pengaman korban berbukti yang ayat 22 tahun telah ditetapkan tersangka, menurutnya penyidik kini melakukan 3 pemeriksaan menindaklanjuti dengan korban selanjutnya, yakni pemeriksaan biologi, patologi, antropologi, dan psikologi. Kebutuhan kejadian ini berawal dari perkenalan korban dengan tersangka di media sosial pada 3 Mei 2023. Mereka akan bertemu untuk pertama kali pada 1 bulan Juni 2023. Tersangka menjemput korban ke di kamar kos tersebut. Tersangka telah menyiapkan minuman keras tersebut dengan korban yang bersangkutan sudah membeli 1 minuman. Kemudiannya lantas meneguk minuman keras tersebut. Menurut tersangka, dia korban tersebut. Keterangan yang bersangkutan bahwa minuman dipesan tidak dimasak. Dia tersangka juga mengakui melakukan hubungan seksual dengan korban. Keterangan dari tersangka tidak memaksa tapi melakukan dari koreksi masyarakat di pengeluaran SK 5. Korban kemudian merasakan mual. Tersangka mengaku lantas menjadikan susu lalai dari kelapa. Namun kondisi korban semakin menurun. Korban lantas mengalami kejang. Dibantu rekan-rekannya, tersangka membawa korban ke rumah sakit Kapolres Kota Semarang. Namun nyawa korban tertolong. Jasad korban lantas dibawa ke kantor BPI Karyati untuk pemeriksaan forensik. Korban mencium kejanggalan tersebut. Mencium kejanggalan terhadap tersangka yang menyewakan kabarnya yang tidak sama di perhubungan tetapi itu menyewakan di rumah yang berada di Semarang Atas. Sementara kampus dari Semarang tersangka juga menyewakan tersebut sejak 2 pekan lalu. Di saat yang sama, dia baru mengenal korban. Ini menjadi tanda tanya bagi kata Iwan. Sementara tersangka mengaku menyesal dan menyampaikan permintaan saya siap akan menjawab. Yang informasi dari kami, bila ada yang bertanya, kami akan menjawabkan setiap hadapan. Karena kami di sini bersatu dengan misi aja. Ya, ada yang mau bertanya? Dari mana dulu? Boleh? Diperkenalkan dulu. Kelompok kenapa? Namanya siapa? Namanya Sisai. Dok, apa tindakan yang diambil oleh polisi untuk menjalani kasus ini? Terima kasih untuk pertanyaannya. Tidak ada menjawab. Menindaklanjuti hasil pemeriksaan forensik dan keterangan saksi setelah serta memastikan adanya pertanggungjawaban hukum sesuai dengan temuan penyidik. Saya tidak biasa apa yang dilaksanakan sekarang ketika bertemu sama Mengenai pertanyaan, diperlukan investigasi lebih lanjut terhadap tindakan tersangka ketika korban mengalami masalah kesehatan setelah minum. Kesimpulannya, untuk sementara masalah tersebut dengan mempertimbangkan faktor yang dikemukakan dalam artikel dengan fokus pada upaya pencegahan, perbaikan regulasi dan penegakan hukum untuk keamanan masyarakat. Oke, sudah? Yuk, boleh habis kelompok yang ini. Masih ada satu kelompok lagi yang belum selesai tadi ya? Yuk, silakan kelompok yang terakhir.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini pemerintah juga masih kelompok kami yang itu akan menggunakan dengan melalui pajak. Jadi untuk orang yang masih melalui SPP tahunan BPN itu tahun masih berubah karena ada yang berbeda. Jadi bagaimana siapa Maret 2023 sampai 2023. Ada lagi yang bertanya, silakan. Silakan waktu. Cukup? Ya, silakan baca kesimpulannya. Kesimpulannya sama kalian dari kelompok 1 sampai kelompok 5. Di sini Budelia akan memberikan kasih ini. Besok lagi karena ada tugas kelompok. Penonton yang aktif tidak hanya 1 anak, ya. Tapi kalian itu berkelompok. Kalau bisa yang 1 jadi moderator, yang 1 bisa mempresentasikan, membacakan tadi analisanya, yang 1 lagi bisa menjawab. Jadi antara 1 kelompok itu ada kerja sama. Tapi kalian masuk saja ya. Tapi kalian masih banyak yang menonton, yang lain hanya di depan. Ada kemungkinan juga nilai presentasi budaya sesuai dengan ibaratnya kalian 1 kelompok mendapatkan nilai yang berbeda. Sudah sering kali sudah diingatkan sama kalian walaupun tugas kelompok presentasi ke depan, tapi keaktifan dari anak 1 dengan yang lainnya mendapatkan nilai yang berbeda. Tapi terima kasih buat kalian sudah menyelesaikan tugas presentasi. Yuk, kayaknya kalian sudah mulai tegar ya. Kita breaking sebentar ya. Boleh yang terkait berdiri. Video.
Sudah mulai aset ya, apabila untuk penguatan materi hari ini, seberapa kalian pemahaman mengenai dan program, silakan kita pelajari soal yang sudah mulai diinginkan ke hidup kalian. Dan silakan, 10 menit dari sekarang dulu. Nanti kalau kalian sudah menjawab di sini, budaya bisa menilai siapa yang sudah berkenan sekarang.
Jadi kalian bisa itu ya, masukkan nama kalian dulu, nama kelasnya ya. Iya. Cek yang kita bisa masih internet saya ada yang kendala sama jaringan, udah ya, sinyalnya nggak susah. Ya, saya terima kasih. Ini juga tolong juga ya, sinyalnya nggak.
Jadi belum masih ditunggu ya. Dan sudah Ilham Alfil ya masih tujuannya gambarnya masih kelihatan.
yang sudah sudah? Sudah ya? Oke. Dari hasil DKD evaluasi kalian hari ini, setelah kalian pelajari mengenai hak dan kewajiban, banyak yang sudah paham. Nanti ya, dari yang di latihan evaluasi ini, banyak kalian yang sudah paham akan hak dan kewajiban. Harapan saya kalian bisa membedakan mana hak dan mana kewajiban. Oke, yuk kita ambil kesimpulan buat pembelajaran hari ini. Silakan yang bisa menyimpulkan buat pembelajaran hari ini. Siapa? Mbak Dia. Silakan Mbak Dia. Yuk. Dan kewajiban sehingga agar hidup dalam masyarakat kita harmonis. Hak yang kita dapat jalankan dengan rasa tanggung jawab. Ya benar sekali ya, harus seimbang antara hak dan kewajiban. Kita harus menjalankan dengan rasa tanggung jawab. Harus benar-benar dilaksanakan. Jangan kalian menjadi anak yang egois, hanya menuntut hak kalian, tapi tidak mau menjalankan hak-haknya kewajiban. Sampai sini ada yang mau ditanyakan lagi? Tidak? Belum ya? Oke. Terima kasih buat pembelajaran hari ini. Nanti akan Delia lanjutkan buat minggu depan dengan cara pembelajaran yaitu menganalisis kasus pelanggaran hak dan meningkatkan kewajiban warga negara. Setelah tadi kita mempelajari mengenai pengertiannya, minggu depan kita akan mengupas contoh kasus yang kasusnya itu bagaimana. Oke ya, sekian buat hari ini. Terima kasih buat hari ini. Sebelumnya itu wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya.